Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Askalupi. Pada hari ini kita akan membahas kisi-kisi contoh soal dan pembahasan tentang soal-soal pedagogi. Mulai dari soal yang pertama. Pendekatan saintifik diterapkan agar peserta didik dapat menemukan pengetahuan secara mandiri. Melalui fasilitasi dari guru, pendekatan ini diterapkan agar pengetahuan yang didapat siswa tahan lama. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa a. Ketika peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuan secara mandiri, pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami. B. Konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengkonstruksi dan menemukan pengetahuan sendiri melalui fasilitasi dari orang lain. C. Pendekatan saintifik menghela aktivitas mandiri peserta didik untuk menemukan atau membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan yang membantu proses membangun pengetahuan tersebut. D. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memprioritaskan aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa. E. Pendekatan saintifik sesuai dengan teori perkembangan otak hubungannya dengan fenomena belajar. Dari pilihan ini kira-kira mana jawaban yang benar? Pendekatan saintifik ini berdasarkan dengan pandangan bahwa jawabannya adalah A. Ketika peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuan secara mandiri, pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami. Karena konstruktivisme adalah teori belajar yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengkonstruksi dan menemukan pengetahuan sendiri melalui fasilitas dari orang lain. Nomor 2. Metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memilih dan menilai hasil karyanya sendiri, seperti dalam portofolio, dengan pertimbangan untuk A. Menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan. B. Siswa dapat segera memperbaiki hasil karyanya sebelum dimasukkan ke dalam portofolionya. C. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki semua karya-karyanya yang baik. D. Agar hubungannya antara pendidik dan siswa semakin erat dengan adanya kerjasama tersebut. E. Mempelajari sendiri dan membantu pekerjaan guru dalam melakukan penilaian kemampuan belajar peserta didik. Oke, jawabannya adalah A. Menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Pembahasannya adalah penilaian portofolio dapat digunakan sebagai teknik melatih tanggung jawab peserta didik terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dan sebagai alat untuk merefleksi atas penguasaan materi. Peserta didik dapat memperbaiki karyanya yang belum mencapai standar tertentu. Oke, soal selanjutnya. Penilaian yang paling dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan real siswa secara komprehensif adalah A. Penilaian objektif, B. Penilaian subjektif, C. Penilaian otentik, D. Penilaian produk, E. Penilaian berkesinambungan. Jawabannya adalah B. Penilaian subjektif. Pembahasannya, penilaian yang paling tepat untuk mengetahui kemampuan real siswa secara komprehensif adalah penilaian otentik. Penilaian ini dapat mengembangkan kemampuan real siswa secara komprehensif, karena penilaian ini dilakukan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran dengan segala aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Hal selanjutnya, rencana pembelajaran yang dirancang guru, yakni terdapat aktivitas setiap kelompok menyelidiki suatu topik untuk diteliti. Contoh topik yang diangkat misalnya kehidupan pada zaman praaksara. Kegiatan selanjutnya yang harus dilakukan siswa yaitu A. Siswa mendengarkan dan menguraikan kembali gagasan yang diberikan oleh guru dari kelompok lain.
B. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru dan menulis pada kertas yang telah diberikan kepada masing-masing kelompok. C. Siswa dalam setiap kelompok berusaha mengumpulkan dan mengevaluasi data, kemudian mensintesiskannya dalam bentuk laporan akhir kelompok. D. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk merumuskan suatu pendapat umum yang mewakili kelompoknya. E. Siswa sebagai anggota kelompok harus diberi tugas masing-masing dalam proses pembuatan produk kelompoknya. Jawaban yang benar adalah B. C. Siswa dalam setiap kelompok berusaha mengumpulkan dan mengevaluasi data, kemudian mensintesiskannya dalam bentuk laporan akhir kelompok. Berikut pembahasannya. Kegiatan penyidikan atas suatu topik dapat dilakukan melalui kegiatan mengumpulkan data, mengolah data, dan melaporkan hasil olah data. Soal nomor 5. Salah satu prinsip dari penyusunan RPP adalah A. Memperhatikan kemampuan awal peserta didik. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Mengembangkan budaya tanggap teknologi. D. Memberikan umpan balik dan kerjasama. E. Keterpaduan dan kesinambungan. Jawabannya itu adalah B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. Karena RPP atau rencana pelaksanaan pelajaran dirancang untuk membelajarkan peserta didik selama jam tatap muka berlangsung. Pembelajaran yang dikehendaki yakni student center learning, maka RPP harus dirancang dapat membuat siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, dalam memilih teknik penilaian, guru merancang teknik penilaian sesuai dengan indikator pembelajaran. Bila indikator berkaitan dengan pemahaman konsep, maka teknik penilaian yang tepat yaitu berupa A. Tes lisan dan tes tertulis. B. Kerjasama secara berkelompok. C. Kemampuan sikap. D. Kerja individual. E. Portofolio. Jawabannya ini adalah A. Tes lisan dan tes tertulis. Karena pemahaman atas suatu konsep atau pengukuran ranah kognitif dilakukan melalui tes baik lisan maupun tertulis. Nomor selanjutnya, salah satu prinsip dalam melaksanakan penilaian otentik adalah memperbaiki perilaku siswa agar sesuai dengan penguatan nilai-nilai karakter. B. Memperkaya siswa dengan soal-soal latihan untuk menghadapi ujian akhir. C. Menjadikannya sebagai sarana supaya guru memiliki bank soal. D. Melakukan penilaian hasil belajar yang memungkinkan peserta didik mendemonstrasikan pengetahuannya. E. Menjadi suatu rutinitas bahwa setiap kegiatan harus dilakukan penilaian untuk mengetahui efektivitas suatu kegiatan. Jawabannya adalah yang D. Melakukan penilaian hasil belajar yang memungkinkan peserta didik mendemonstrasikan pengetahuannya. Karena penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan pada saat kegiatan berlangsung dan memungkinkan peserta didik menunjukkan kemampuannya. Nomor 8. Hasil penilaian belajar siswa dapat dimanfaatkan oleh guru bimbingan dan konseling untuk A. Bahan pertimbangan untuk memberikan pelakuan sikap kepada siswa. B. Mengetahui apakah siswa mempunyai permasalahan dalam keluarga. C. Memberikan bimbingan kepada siswa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. D. Memberikan penghargaan atas capaian hasil belajar siswa. E. Mencari kelemahan siswa untuk dilaporkan kepada orang tua atau wali siswa. Oke, jawaban mana yang benar? Jadi jawaban nomor 8 ini adalah yang E. Mencari kelemahan siswa untuk dilaporkan kepada orang tua atau wali siswa. Karena salah satu fungsi penilaian yakni untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik. Penilaian mencerminkan perkembangan belajar serta peserta didik. Perkembangan inilah yang dapat dilaporkan oleh guru BK kepada orang tua. Nomor 9, esensi dari penilaian tindakan kelas adalah A. Memperbaiki proses pembelajaran. B. Menetapkan praktik secara terencana.
C. Mengubah keadaan kelas sesuai kemauan guru. D. Menetapkan fokus penelitian secara cermat. E. Melaksanakan interpretasi pada praktik penelitian. Oke, dimana jawaban esensi dari PTK? Kira-kira itu jawabannya adalah A. Memperbaiki proses pembelajaran, karena PTK digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan untuk memperbaiki hasil belajar. Nomor 10. Manfaat yang diharapkan dapat dimiliki siswa ketika guru memberikan penugasan proyek adalah untuk menilai keterampilan. A. Kemampuan mengaplikasi pengetahuan dalam suatu penyelidikan. B. Pembelajaran secara terpadu yang telah dilakukan guru. C. Kemampuan merefleksi perkembangan peserta didik. D. Melihat tingkat kemajuan peserta didik sejak awal pembelajaran. E. Keterampilan menyelidiki peristiwa-peristiwa secara khusus. Oke, yang mana manfaat yang diharapkan ketika memberi penugasan proyek? Ini jawaban yang tepat adalah kemampuan mengaplikasi pengetahuan dalam suatu penyelidikan, yaitu A. Karena proyek tertentu melatih peserta didik melakukan penelitian sederhana, peserta didik akan terbiasa untuk melakukan penyelidikan atau penelitian. Oke, demikian. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share.